You tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down car. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketujuh yaitu tentang sikap yang harus dimiliki oleh pendidik orang dewasa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Izar Dimas Prasetyo. Berikut ini. Bahwa pendidik profesional merupakan pendidik yang selalu mengembangkan dirinya sesuai dengan tuntutan zaman. Seorang pendidik adalah manusia yang mendedikasikan hidupnya untuk memberikan pembelajaran pada orang lain. Dalam proses ajar mengajar dari undang-undang terkait dengan pendidikan, kursus dan juga pendidikan non formal lainnya. Sebenarnya ada lagi buat undang-undang yang bukan untuk bagian undang-undang ini. Nah, undang-undang ini mengandung kompetensi instruktur. Kompetensi instruktur ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada kompetensi andragogi, kemudian ada kompetensi kepribadian. Dia fleksibel. Kalau misalnya kita ngajarnya di anak-anak SD sampai SMA jadi kompetensi pedagogi, tapi kalau kita ngajar di orang dewasa jadi kompetensi andragogi. Kalau kompetensi andragogi ini berfokus pada apakah peserta didik, apakah pendidik udah siap, udah ready, udah mengerti tentang apa yang ingin disampaikan ke peserta. Walaupun pertanyaan itu sebenarnya nggak pernah kita pelajari gitu, mengawali dulu dengan kamu sebelum jadi pendidik tuh harus tuntas dengan diri pada peserta didik gitu. Kalau peserta didik kan berarti yang dilihat dari peserta didik Laku sesuai dengan tempat dan kondisi yang ia sedang lakukan, dan juga yang diharapkan mampu membaca keadaan lingkungan sekitar saat dia sedang mengajar. Contohnya itu saat dia sedang mengajar ini diharapkan dia dapat merasakan apa yang susah, nggak bakal gampang gitu, karena ada ekspektasi dari orang tua, apalagi orang tua yang nggak berpikiran modern gitu ya, yang mengenai itu yang harus salah satu hal yang harus kita pertimbangkan dalam kompetensi kepribadian ini dan bakal disusul ke kompetensi sosial. dan menerapkan tata krama yang sesuai dengan semua masyarakat, sehingga peserta didik mampu menghormati pendidik, memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik lewat analisis profesional pendidik, dan menerapkan dengan menyusun buat nulis. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down car. 4 years no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar, and I can't stop. No, I can't stop. So baby. Disuruh hasil diskusinya. Kelompok kami yang sesuai dengan implementasi kompetensi itu, seorang pendidik harus bertindak sesuai norma-norma sosial. Lalu pendidik itu juga harus mengerti tentang attitude dan behavior, tentang seorang pendidik itu seperti apa, sehingga seorang pendidik tersebut dapat bersikap profesional dalam mendidik peserta didiknya. Selain itu juga harus stabil secara mental. Soalnya kalau peserta didiknya itu adalah orang dewasa. Lalu yang kedua tentang guru yang kami nggak apa-apa selama pendidik tersebut tuh handal atau menguasai lah bidang yang dia ajarkan, dan tidak terganggu dalam hal-hal yang kayak negatifnya itu. Terus yang kayak untuk menghadapi keadaan yang berubah-ubah. Jadi kayak selanjutnya hasil diskusi kami tadi pertanyaannya itu perihal boleh nggak sih kayak setuju atau tidak tentang pendidik. Untuk kami ini tidak setuju karena tenaga pendidik andragogi apalagi profesionalisme ini tidak sesuai dengan bidangnya, karena andragogi sebenarnya tuh beda. Jadi dia tuh belajar ingin menekuni suatu penerapannya dalam andragogi. Saya pribadi dan teman-teman tidak setuju kalau misalnya pendidik yang profesional itu berasal dari bidang lain, karena kan secara Oke, berarti menurut kelompok 1, guru yang bakal ngajar siswa dan juga yang bakal ngajar mahasiswa terus orang-orang dewasa itu mereka harus. Silakan kelompok 2. Profesional dan andragogi kelompok kami stabil yang sesuai dengan implementasi kompetensi adalah orang pendidik yang bertindak sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Seorang pendidik yang
mampu dalam mengontrol emosinya. Karena pendidik yang tidak dapat mengontrol emosinya atau mudah marah akan membuat peserta didik tak menyebabkan terjadinya ketidaklinearan antara kualifikasi dan kompetensi guru dengan beban kerja, tanggung jawab dan capaian kerja yang mesti diemban oleh pendidik. Karena kemampuan guru yang mengajar di luar. Ya, saya Muhammad Syahrian Haikal mewakili kelompok 3. Salah satu kepribadian terpenting yang harus dimiliki seorang pendidik adalah stabil. Setiap kelompok melakukan diskusi terkait definisi stabil. Definisi stabil dalam yang pertama, percaya pada kemampuan diri. Rasa percaya ini dibangun dengan penguasaan yang baik akan kemampuan yang ingin dikuasai. Seorang pendidik mampu mengatur kepribadian dan materi yang ingin dia tampilkan kepada peserta didik. Selanjutnya di sini ada mengendalikan emosi, yang dimana pendidik mampu mengatur emosi menjadi bentuk ekspresi positif dan dapat diterima oleh lingkungan. Di sini contohnya ada, maka dia akan tetap berusaha untuk bersikap profesional dan tidak mencampurkan urusan pribadi ke dalam pembelajaran. Selanjutnya ada fleksibel. Selanjutnya ada fleksibel. Fleksibel itu mampu menyesuaikan diri dengan kondisi dan situasi apapun. Pendidik akan dihadapi dengan banyak situasi dan kondisi. Pendidik yang fleksibel tidak. Selanjutnya ada adaptasi. Adaptasi itu sifat atau perilaku seseorang yang mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan di sekitar. Ya. Untuk pertanyaan nomor 2, kami tadi sudah berkonsultasi dengan pemateri. Kita ada 2 jawaban. Kami mendukung pernyataan tersebut dan juga tidak mendukung pernyataan bahwa untuk menjadi stabil gitu, untuk menjadi stabil dalam kompetensi kepribadian seorang pendidik itu diharapkan mampu untuk percaya pada kemampuan dirinya. Sedangkan apabila seorang pendidik ini mengambil materi yang tidak mereka pelajari, otomatis dia akan mengurangi kepercayaan dirinya pada kemampuan yang dia ajar. Selanjutnya untuk profnya boleh ditambahin, Bu? Itu boleh nggak sih terjun ke dalam bidang yang bukan bidangnya dia. Misalnya dia mempelajarinya itu non formal, tapi dia mengimplementasikan dalam pendidikan formal, menguasai bagaimana misalnya teknik pendidikan pada formal, misalkan dia mempelajari non formal. Dan kan tadi kan dibilangin juga kalau misalnya dalam stabil itu ada fleksibel. Nah, fleksibel itu ya itu menyesuaikan diri. Misalnya ketika dia tidak mendapatkan bilang pro. Boleh nanya di stabil. Menurut kelompok 3 gimana sih stabil dan fleksibel ini bisa bergabung jadi satu? Ini kan 2 definisi yang sangat berbeda. Jadi pendidik itu pasti akan dihadapi dengan banyak sekali situasi. Nah, kalau seorang pendidik ini tidak fleksibel, situasi, ya kan? Kalau misalnya dia tidak menguasai salah satu dari materi yang dia dari situasi yang akan dia hadapi, dia nggak bisa melakukan itu gitu, sehingga stabilitas dia terganggu. Stabilitas dia sebagai seorang pendidik. Stabilitas ini. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari soal yang pertama yaitu adalah intinya itu seorang pendidik tidak boleh memiliki penyakit psikologis apapun itu. Maka dari itu seorang pendidik itu saat ingin mendaftarkan diri ke misalnya PNS itu mereka akan dites tentang memiliki penyakit psikologi seperti yang disebut seperti itu. Kemudian di yang kedua ini dari pro kontra antara apakah dari sebenarnya kalau dari etis nggak etis kita nggak bisa bilang boleh nggak boleh, karena bukan berarti mereka pengen lintas jurusan karena mereka mau. Kadang-kadang kan mana tempat yang ada buat dia ngajar dan lain-lain. Tapi yang penting ketika kalian sudah berhasil ngerti dan kalian bisa profesional, kalian bisa yakin pada diri kalian bisa profesional, baru kalian boleh diperbolehkan untuk mengajar di luar bidang kalian masing-masing, bidangnya yang sesuai. Oke, gitu aja. Sekian dari sesi diskusi, lanjut ke Farhan. Dipersilakan. Tutup aja presentasinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.